Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini atau pada malam hari ini, Jumat tanggal Jumadal Ula, 27 Jumadal Ula 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2021 Miladiyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka untuk bersama-sama bertafakuh di dalam agamanya. Kita berharap semoga kita yang berkumpul di tempat yang mulia ini mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah
wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu masjid dari masjid Allah. Alhamdulillah kita sekarang berkumpul di masjid yang mulia ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka belajar agama, yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka baca Quran dan saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaannya jamaah sekalian. Dan tak lupa kami haturkan jazakumullahu khairan, syukran jazilan kepada segenap pengurus DKM Masjid Al-Kautsar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi kami dan juga bisa menjadi nasihat bagi seluruh jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari telah berlalu. Bulan demi bulan terus berlanjut. Tahun berganti tahun, silih berganti dengan sangat cepatnya. Tak terasa kini kita telah berada di penghujung tahun dan sebentar lagi kita masuk tahun baru, tahun 2021 2022 Masehi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai orang yang beriman, hendaknya kita banyak-banyak mengambil pelajaran dari pergantian hari, bulan, dan tahun itu. Karena yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibrah liulil absar. Dialah Allah yang telah membolak-balikkan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang-orang yang berfikiran tajam, yang mau berfikir dengan akalnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti, sehingga menjadikan dan menghasilkan pergantian hari, bulan, dan tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu bagi siapa yang mau mengambil pelajaran dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih menghidupkan kita sampai pada detik ini. Allah masih memberikan kesempatan dan memanjangkan umur kita sampai pada hari ini. Sungguh betapa banyak mungkin kita saksikan, mungkin kita dengar, mungkin kita ketahui saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang sudah mendahului kita, yang mungkin sebelumnya bersama-sama kita, namun sekarang sudah mendahului kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menghidupkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, memanjangkan umur kita, dan ini dari perkara yang patut untuk kita syukuri.
Karena sungguh jamaah sekalian, di antara nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah nikmat umur dan nikmat kesehatan. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi. Yang dua nikmat ini seringkali manusia lalai dari mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang Allah berikan. Nanti baru sadar ketika jatuh sakit. Nanti baru sadar ketika datang waktu sibuk. Baru dia bisa menghargai waktu itu. Baru dia bisa menghargai nikmatnya kesehatan itu. Ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan hendaknya kita ambil pelajaran dari apa yang telah berlalu. Orang yang beriman pandai mengintrospeksi dirinya, pandai muhasabah terhadap dirinya. Apa perbuatan yang sudah dia kedepankan? Apa amalan yang sudah dia lakukan, yang dia persembahkan untuk kebaikan dirinya? Sudahkah amalan itu bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka? Sudahkah amalan dia lebih berat daripada keburukan dosa yang pernah dia lakukan? Hendaknya orang harus berpikir dengan hal tersebut, sehingga pergantian hari, bulan, dan tahun memberikan makna yang berarti bagi dirinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus mengingat ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada umatnya. Dan ini disampaikan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik yang merupakan pelayannya Nabi pernah berkata, "La ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun min sami'tuhu min nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya akan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Aku dengarkan ini, kata Anas, dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya akan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ini Nabi kita yang bilang, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya la yantiqu anil hawa, tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Tidak datang suatu masa, tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya pasti lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ini menjadikan tanbih bagi kita, memberikan peringatan bagi kita. Hendaknya kita lebih mempertebal iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena ujian akan semakin besar, cobaan akan semakin besar, membutuhkan iman yang lebih, membutuhkan ketakwaan yang lebih agar kita bisa menghadapi ujian dan cobaan itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di satu sisi betapa banyak manusia yang lalai, betapa banyak manusia yang lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah banyak kemungkaran, terjadilah banyak penyimpangan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah illa ala syirarin nas. Tidak tegak hari kiamat kecuali terhadap manusia yang paling buruk keadaannya. Manusia semakin buruk keadaannya, dan yang mendapati kiamat adalah manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sungguh zaman kita ini sudah terlalu jauh
dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 atau 15 abad yang lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita tentang perkara ini. Maka hendaknya kita lebih mawas diri, hendaknya kita lebih berhati-hati, dan tidak ada jalan untuk selamat melainkan dengan kita kembali kepada agama kita, mempelajari agama kita, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa beribadah kepadanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang akan kita hadapi sebentar lagi, tahun baru Masehi, berganti tahun dari tahun 2021 menuju tahun 2022. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat keadaan banyak dari manusia, mereka menyambut tahun baru dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Mereka songsong tahun baru tersebut dengan penuh harapan dan sukacita. Mereka sambut dengan gegap gembita dan terkadang dengan menaruh harapan yang terlalu berlebihan, sehingga untuk menghadapi tahun baru mereka pun mempersiapkan perayaan-perayaan untuk itu. Berbagai atraksi dan segala yang bisa menunjangnya berupa hiburan-hiburan sudah dipersiapkan untuk itu, untuk menyambut keberadaan tahun baru. Dan ini dilakukan oleh banyak manusia di seluruh penjuru dunia ini. Dalam rangka menyambut tahun baru, tidak ketinggalan trompet ditiup, petasan dibakar. Kemudian sebagian manusia melakukan hiburan-hiburan dengan bernyanyi, ada yang berjoget sampai pagi hari. Itulah yang biasa kita saksikan tatkala tiba tahun baru. Dan tentunya tidak sedikit uang yang dihabiskan karena hal tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai nasihat bagi diri kami pribadi dan juga bagi jamaah sekalian dan bagi para pendengar dimanapun Anda berada, karena sesungguhnya agama kita dibangun di atas nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Bahkan dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah wan nushu likulli muslimin. Aku pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat dan menasihati kaum muslimin, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Karena memang agama kita dibangun di atas nasihat. Dan juga dalam rangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kita berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran juga. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat ini. Apa ciri baiknya mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada, kata Allah, segolongan manusia yang mereka menyeru kepada kebaikan, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dari ciri orang yang beruntung, dia selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Dia nasihati, dia ingatkan. Kalau juga tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Ini para jamaah sekalian. Dan memang kita berkewajiban untuk merubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita. Sebab kalau kita diamkan kemungkaran, laknat Allah bisa turun, Pak. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Laknatnya melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi'sa ma kanu ya'malun. Mereka itu, kata Allah, ini di antara bentuk pelampauan batas mereka, tidak saling mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Mereka diamkan padahal dia tahu itu mungkar. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka lakukan itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan Nabi mengingatkan, ma min qaumin yu'malu baina dhahra'ainaihi bil ma'asi wa hum qadiruna ala an yughayyiruha thumma lam yughayyiruha illa yushaqu ay ummahumullahu biiqabim min. Tidak ada suatu kaum, kata Nabi, yang diperbuat di hadapan, di depan kedua matanya suatu maksiat, dia mampu merubahnya, dia tidak rubah. Dikhawatirkan ketika Allah turunkan bencana, ketika Allah turunkan musibah, semuanya kena. Yang melakukan kena, yang tidak melakukan juga bisa kena. Kenapa dia tidak menegurnya? Kenapa dia tidak berusaha untuk ingkarul mungkar? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini sebagai nasihat dan juga sebagai upaya kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di balik perayaan tahun baru yang biasa dilakukan oleh manusia? Dan semua agama mereka punya perayaan-perayaan tersendiri. Hanya beraneka ragam mereka di dalam merayakan tahun baru itu. Berbeda-beda mereka di dalam merayakan hari-hari perayaannya. Ada di antara manusia yang merayakan hari rayanya dengan cara apa? Dengan cara mematikan lampu, kemudian berdiam diri di rumahnya, tidak melakukan aktivitas apa-apa, tidak melakukan safar berpergian dalam bentuk perayaan. Ada orang yang seperti ini. Nah, seperti disebutkan dalam perayaan Nyepi seperti itu. Ada juga yang melakukan perayaan, caranya mereka dengan cara menyakiti badannya, mencambuk-cambuk badannya, memukul-mukul dadanya, seperti yang terkadang kita lihat perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Begitu caranya mereka. Dan ada juga yang melakukan perayaan dengan membakar petasan, kemudian meniup trompet. Nah, inilah yang biasa kita saksikan terkadang di tahun baru. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di balik perayaan tahun baru ini? Ketahuilah jamaah sekalian, perayaan seperti ini tidak dikenal di dalam agama kita, agama Islam. Sebab agama Islam punya perayaan juga. Ada perayaan mereka.
dan telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam punya 2 perayaan setiap tahunnya, dan pada setiap pekannya ada 1 perayaan. Yaumul Jum'ah, itu Idul Jum'ah, hari raya Jumat, pada setiap pekannya, dan pada setiap tahunnya itu yang kita kenal bersama hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan itu sebagai hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Dan itu ada sejarahnya, Pak. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sedangkan kami ketika itu punya 2 hari yang biasa kami rayakan 2 hari itu. Kata sahabat ini, kami biasa bermain-main di situ, dan kami biasa bersenang-senang di situ, melakukan pesta, beramai-ramai di situ. Kemudian Rasul tanya kepada sahabat, "Mahadanil yaumani?" Ini hari apa ini? Kalian rayakan ini hari apa ini? Kata Nabi. Kata para sahabat ketika itu, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Ya Rasulullah, ini hari raya yang memang biasa kami rayakan dulu di masa jahiliyah. Ini kami rayakan ini ya Rasulullah. Kemudian mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak. Hari raya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian merayakan perayaan yang lain." Kata Nabi, "Innallaha qad abadalakum bihadza khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitri." Kata Nabi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari 2 perayaan itu. Allah gantikan dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itulah perayaan kalian, kata Nabi. Jadi Nabi tegur sahabat, jangan kau rayakan perayaan ini. Perayaan apa ini? Disebutkan di dalam sebagian riwayat bahwasanya yang dilakukan oleh sahabat ketika itu, ditegur oleh Nabi SAW, mereka merayakan hari Nairus dan Mihrojan namanya. Hari raya Nairus dan Mihrojan. Nah, Nairus ini adalah tahun baru untuk orang-orang Persia di masa itu. Itu hari raya Nairus, yaitu pergantian tahun baru untuk orang Persia. Nabi tegur, Pak, Allah telah gantikan untuk kalian yang lebih baik daripada itu, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW telah mengingatkan sahabatnya dari semua itu. Nah, dan ketahuilah bahwasanya perayaan seperti ini dimaksudkan dengannya ibadah. Dimaksudkan dengannya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ketahuilah perayaan merupakan syiar besar di setiap agama. Likullin minkum ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian, kata Allah, kami jadikan ada syariat, ada aturan-aturannya. Di antaranya kata para ulama, ada perayaan-perayaan yang sudah ditetapkan, dan itu sebagai bahagian dari syiar agama. Nah, kalau dia syiar agama dalam agama kita, agama Islam, maka mesti diagungkan supaya melahirkan ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu munculnya dari ketakwaan di dalam hati. Jadi kalau dia syiar Allah diagungkan, maka lahir ketakwaan. Tapi kalau bukan syiar Allah, kalau bukan syiar agama Allah, kalau diagungkan, dibesarkan, maka pasti kehancuran, pasti kerusakan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga jangan dianggap remeh. Lah, ini kan cuman setahun sekali, Ustaz, kita merayakan hari ini.
Nah, ini bagian dari agama, bagian dari akidah ini, yang tidak bisa dianggap remeh. Dan itu terbukti sebagai hari perayaannya bukan umat Islam, tapi dari umat Nasara. Terbukti dalam sejarah, Pak. Terbukti dalam sejarah. Ya, para ahli sejarah mengungkapkan bahwa tahun baru itu berasal dari perayaan orang-orang Romawi, di mana mereka mempersembahkan satu perayaan khusus untuk dewa mereka yang disebut dengan nama Dewa Janus. Dewa Janus ini dikenal sebagai dewa pergantian tahun yang bermuka dua. Ada mukanya mengarah ke depan, ada mukanya mengarah ke belakang. Sebagai filosofinya, katanya itu sebagai lambang pergantian tahun. Makanya bermuka dua. Ada yang ke depan menggambarkan tahun depan, dan ada muka yang ke belakang menggambarkan pergantian tahun yang ada di belakang. Jadi itu sebagai bentuk perayaan dari Dewa Janus yang mereka agungkan di masa itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perayaan yang kalau dia perayaan dan memang hal tersebut ada di dalam agama mereka, dan setiap yang namanya perayaan pasti ada landasan ideologi agama di situ. Sehingga jangan ada yang berkata, "Wah, ini tidak ada hubungannya dengan agama." Loh, ada hubungannya dengan agama. Makanya pelajari sejarah, lihat sejarahnya. Dan di situ kita bisa mengetahui kebenarannya. Apa di balik perayaan tahun baru ini? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mirisnya terkadang, iya, hari rayanya perayaan seperti ini, tahun baru seperti ini, bukan dari perayaan umat Islam, tapi justru terkadang sebagian umat Islam lah yang paling semangat untuk merayakannya. Ya kan? Paling semangat untuk merayakannya. Nah, ini bukan tahun baru kita. Kalau tahun baru kita sudah lewat. Ini kita sudah Jumadal Ula, sudah 4 bulan yang lalu, 4-5 bulan yang lalu sudah. Sementara ini bukan tahun baru kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya ini bukan dari perayaan umat Islam, justru merupakan perayaan umat non-muslim, umat Nasara, maka berlakulah prinsip ayat yang melambangkan sikap toleransi yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak bisa menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam ayat yang lain, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagi kalian amalan kalian sendiri, bagiku amalanku sendiri, dan aku hanya mengikhlaskan ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah toleransi yang sebenarnya. Nah, kita tidak mengganggu mereka kalau mereka menjalankan ibadah di tempat mereka. Kita tidak pasang bom di sana, enggak. Ini bentuk toleransi. Kalau dalam masalah akidah, dalam masalah agama, dalam masalah prinsip, ini kita harus berhati-hati di sini. Akidah soalnya, Pak. Kalau dalam urusan dunia, dalam urusan bisnis, silahkan bersama mereka. Boleh kita menjadikan kawan mereka dalam bisnis. Allah tidak larang itu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, kata Allah. Allah tidak melarang kalian
terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak larang untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Allah tidak larang itu dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah. Tapi kalau sudah dalam urusan agama, prinsip, akidah, ibadah, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Itu prinsipnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lah Ustaz, saya ini kan cuman merayakan, ndak ikut beribadah di tempat mereka, ndak. Betul. Tapi ingat, ini bagian dari syiar. Dan syiar kalau diagungkan berarti sama kita mendukungnya. Ini masalahnya, Pak. Walaupun tidak ada maksud kita untuk beribadah. Dan di sisi lain, Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadisnya, kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kepada kaum tersebut. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan dari kami, kata Rasulullah, orang yang menyerupai orang-orang di luar kami. Tegas Nabi SAW, larangan bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dalam perkara yang khusus bagi mereka. Nah, perayaan itu khusus bagi mereka. Perayaan tahun baru itu khusus bagi mereka, bukan dari kekhususan umat Islam. Nah, inilah penyakit umat Islam, Pak. Penyakit tasyabbuh dengan orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir. Dan memang sudah Nabi ingatkan umat ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kalian pasti akan ikut jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob itu kadal padang pasir, Pak. Kadal padang pasir yang dia kalau buat sarang di pasir itu dia bentuk zigzag, sangat sulit itu. Nah, Nabi gambarkan seperti itu. Artinya apa? Umat Islam ini saking parahnya mereka dalam tasyabbuh, sampai dalam perkara yang sulit mereka ikuti juga. Nabi ingatkan ini kepada sahabat. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang diikuti oleh umat Islam itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasara. Ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diingatkan oleh ulama kita. Makanya para ulama kita mengingatkan umat Islam agar jangan sampai ikut-ikutan dengan mereka. Kita punya prinsip di dalam beragama, pertahankan akidah ini. Nah, toleransi iya, tapi toleransi yang sebenarnya, bukan toleransi yang kebablasan. Ada juga orang berdasarkan ini toleransi yang bagaimana? Islam itu agama yang paling menjunjung toleransi, tapi dengan tidak mengorbankan akidah, dengan tidak mengorbankan prinsip dalam agama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Ustadz, bagaimana kalau kita ngucapin selamat tahun baru? Boleh tidak seperti ini? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan selamat sama saja mendukung hal tersebut. Sama saja ikut mendukung atas hal tersebut walaupun dia tidak melakukannya. Dan ulama sepakat, ijma para ulama, bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana dikatakan oleh imam salah seorang ulama, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menukil ijma sebagaimana dalam kitab beliau Ahkamu Ahli Dhimmah. Ini saya akan bacakan konteksnya supaya jangan dikira mengada-ngada. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa ammat tahni'ah
bi sya'airil kufri al mukhtassatu bih haramun bil ittifaq. Kata Imam Ibnul Qayyim, adapun tahniah, yakni mengucapkan selamat, ucapan selamat bi sya'airil kufri, dengan syiar-syiar kekafiran yang khusus bagi mereka, haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Kata Imam Ibnul Qayyim, mislu ayyuhanni'uhum bi'a'yadihim, seperti mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, perayaan mereka, termasuk perayaan tahun baru. Fahada in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Kata Imam Ibnul Qayyim, dan ini sekalipun mungkin pelakunya selamat dari kekafiran, tapi dia tidak selamat dari keharaman. Minimal itu haram, kata beliau. Bal dzalika a'zamu itsman indallahi wa asyaddu maqtan minat tahni'ah bisyurbil khamri wa qatlin nafsi wartikabil faraj al haram wa nahwihi. Kata beliau, bahkan ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar kemurkaan Allah terhadapnya daripada orang yang mengucapkan selamat terhadap orang yang melakukan maksiat, entah itu dengan meminum khamar atau berzina. Selamat kamu minum khamar, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh kan? Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan mereka yang bukan dari perayaan orang Islam lebih parah dari mengucapkan selamat terhadap orang yang berbuat maksiat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagian orang beralasan, lah Ustadz, ini kan kami lakukan ini sekali setahun aja. Iya. Nah, ini salah dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Allah masih menghidupkan kita, masih memberikan nafas kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Tidak masalah kita sedikit membakar itu, tidak masalah katanya. Subhanallah, syukur kepada Allah bukan dengan cara yang seperti itu. Kalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sumbangkan hartamu kepada fakir miskin. Betapa banyak di sana masjid-masjid yang masih belum rampung, butuh dana dari kita. Kenapa tidak kita palingkan ke sana? Sementara kita rela habiskan uang kita untuk membeli hal-hal yang tidak berguna yang kita habiskan dia malam itu di tahun ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada juga yang beralasan, lah ini kan Ustadz adat kebiasaan, budaya ini Ustadz. Nah, tiap tahun kita ya biasa memang seperti ini. Kita katakan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, asalnya Islam tidak menentang adat istiadat dan budaya. Islam tidak menentangnya selama budaya dan adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini catatannya, Islam tidak menentang budaya dan adat istiadat kecuali adat istiadat dan budaya yang bertentangan dengan Islam. Ini yang bertentangan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka perhatikan perkara ini. Nah, dan tidak ada hujjah sedikit pun bagi orang-orang yang membolehkan hal tersebut. Terlebih lagi kalau kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang lain di balik perayaan tahun baru ini, sungguh betapa banyak. Iya. Di tahun itu, di hari itu, di malam ini, ya, betapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya. Mereka bergadang untuk apa? Untuk merayakan hal tersebut. Iya, untuk merayakan hal tersebut, mereka rela bergadang sampai subuh. Mereka tinggalkan hal yang lebih bermanfaat. Apa itu? Salat malam. Dan lebih parahnya lagi, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya karena bergadang meninggalkan sholat subuh. Meninggalkan sholat subuh. Ini kemungkaran. Nah, sholat ini kalau ditinggalkan, sholat fardu kalau ditinggalkan, luar biasa dosanya. Bahkan Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa bainal kafirina sholah. Perjanjian, perbedaan antara kami dengan orang kafir adalah menegakkan solat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang bilang, Pak. Jadi tidak bisa diremehkan ini. Nah, betapa banyak mereka gara-gara bergadang akhirnya solat
dilalaikan, salat ditinggalkan bahkan. Nauzubillahi min zalik. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, kata Abu Barzah Al-Aslami, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi itu membenci tidur sebelum isya dan berbicara hal yang tidak berguna setelah isya. Kalau tidak ada gunanya, ya lebih baik tidur. Kalau masih ada manfaatnya pembicaraan kita silakan. Kalau tidak ada gunanya, apalagi dalam bermaksiat kepada Allah, ikut dalam perayaan-perayaan tersebut, maka mending kita gunakan waktu kita untuk beristirahat, supaya kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ciri orang Islam yang baik, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian betapa banyak uang yang dihambur-hamburkan gara-gara ini, ya kan? Harus membeli trompet, harus membeli petasan, harus membeli jagung bakar, ini dan itu. Akhirnya apa? Kita pun jatuh dalam apa? Mubadzir, menyia-nyiakan harta. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan cara boros, karena sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang boros. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah kawannya syaitan. Nah, betapa banyak uang yang dihabiskan gara-gara ini, itu pun untuk membeli perkara-perkara yang diharamkan. Nah, di dalam agama kita, ya, kalau kita lihat perayaan tahun baru ini, terkumpul di dalamnya beberapa dan bahkan banyak pelanggaran. Bahkan kata sebagian ulama, ya, di dalam perayaan tahun baru ini kita telah melanggar dan telah kita serupai orang Yahudi, orang Nasara, orang Majusi. 3 agama sekaligus. Loh, bagaimana bisa begitu, Ustaz? Yang pertama, meniup trompet. Nah, meniup trompet ini, Pak, kebiasaan orang Yahudi. Disebutkan dalam sebuah hadis, hadisnya sahih, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat, bermusyawarah kepada sahabat, bagaimana caranya mengumpulkan manusia supaya mereka mau sholat, supaya mereka sholat berkumpul. Apa tandanya kira-kira? Ini sebelum disyariatkannya turun apa syariat untuk apa? Mengumandangkan azan, Pak. Sejarahnya ada itu. Jadi sebelum ada syariat azan, Nabi kan ketika di Madinah bersama sahabat, ini bagaimana caranya kita mengumpulkan orang supaya bisa sholat jamaah sama-sama. Waktu itu belum ada azan, Pak. Maka Nabi kumpulkan sahabat, minta pendapat sahabat. Kemudian ada sahabat yang mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita pakai trompet aja ya Rasul? Kita panggil manusia pakai trompet, bunyi trompet pertanda sudah masuk waktu sholat. Mendengarkan saran sahabat ini, Nabi tidak menyukainya. Kata Nabi apa? Amrul Yahud, meniup trompet itu kebiasaannya orang Yahudi. Nabi tidak suka. Jadi kebiasaan Yahudi, Pak. Kemudian ada lagi sahabat yang mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng aja sebagai pertanda sudah masuk waktu sholat, bunyikan lonceng. Apa kata Rasul? Amrun Nasara, itu kebiasaannya orang-orang Nasara. Aku tidak suka. Aku tidak suka. Subhanallah, berkumpul di dalamnya pelanggaran. Dan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita membakar petasan, kembang api, itu kebiasaannya orang-orang Majusi, penyembah api. Nah, itulah yang dikatakan oleh ulama tadi, terkumpul di dalamnya 3 agama sekaligus. Agama Yahudi, Nasara, dan Majusi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pelanggarannya luar biasa para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Kemudian juga, ya, betapa banyak pelanggaran-pelanggaran dari sana yang berbuah dari situ. Iya. Orang-orang pun merayakannya dengan
bernyanyi, menyetel musik keras-keras, bahkan dipasang elektron di depan rumahnya, mengganggu orang yang lewat, mengganggu orang yang sedang beristirahat. Mungkin ada orang-orang yang sakit, yang jantungan, mungkin ada bayi-bayi yang baru lahir butuh istirahat. Kasihan. Ini sudah mengganggu kaum muslimin. Dan kalau mengganggu kaum muslimin, maka berlaku ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang dia mengganggu kaum mukminin, mengganggu kaum muslimin tanpa dosa yang telah mereka lakukan, dia sungguh telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita mengganggu orang lain, mengganggu istirahatnya orang lain. Nah ini ketika merayakan tahun baru kemudian melakukan hal tersebut, mengganggu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya kita berharap semoga pemerintah kita juga ya, agar tidak mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya. Sangat mengganggu terkadang. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan betapa banyak kerusakan-kerusakan yang lain yang nampak dari perayaan tahun baru itu. Maka apa di balik perayaan tahun baru? Di balik perayaan tahun baru betapa banyak kerusakan-kerusakan di dalamnya. Iya, belum lagi ketika muda-mudi, iya, sebagian dari muda-mudi kita terkadang mereka berkumpul, berkhalwat, berdua-duaan yang bukan mahramnya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan ini dosa. Ulama sepakat haramnya untuk berkhalwat, haramnya untuk bercampur baur laki-laki dan perempuan. La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya adalah setan. Makanya tidak sedikit terjadi, na'udzubillahi min dzalik, perzinahan di malam tahun baru terkadang. Nah, ini kerusakan-kerusakan yang terjadi. Iya. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang disebutkan terkait dengan kerusakan-kerusakan pada perayaan tahun baru. Intinya para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang ingin kami ingatkan sebagai nasihat bagi diri kami pribadi dan juga dari amar ma'ruf nahi mungkar, untuk kita senantiasa memperhatikan agama kita. Pegang teguh agama ini, pegang prinsip agama kita. Jangan kita mudah terbuai, jangan kita mudah tergoda, jangan mudah kita terbujuk dengan rayuan-rayuan yang terkadang menyesatkan kita, ya, yang bisa membuat kita menyimpang dari agama ini, yang akhirnya kita pun binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada yang bertanya, dan ini yang terakhir para jamaah sekalian, terus apa Ustadz yang kita bisa lakukan dengan pergantian tahun ini? Apa yang kita bisa lakukan? Iya, apa yang kita upayakan dengan adanya pergantian tahun baru ini? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kami isyaratkan di awal. Iya, bahwa dengan pergantian hari, bulan dan tahun, hendaknya kita muhasabah. Banyak-banyak introspeksi diri. Banyak-banyak menghitung sudah seberapa banyak amal perbuatan yang kita persembahkan, yang kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala guna kebaikan diri kita sendiri. Sudahkah ia menyelamatkan kita dari api neraka? Sudahkah dia bisa membebaskan kita dari api neraka? Sudahkah dia bisa memasukkan kita ke dalam surga? Muhasabah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Kata beliau, hisaplah dirimu sebelum nanti Allah yang menghisapnya. Lakukan muhasabah sebelum nanti Allah yang menghitungnya sendiri. Wazinuha, timbang dia sebelum nanti Allah yang menimbangnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga pernah mengingatkan di dalam ucapan beliau, inna dunya qad adbarat mudbiratan wa ammal akhirah qad asra'at muqbilatan. Sesungguhnya dunia, kata beliau, telah berlalu, telah lewat dengan pergantian hari-hari, bulan dan tahun. Sementara akhirat segera akan datang.
fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian hamba-hamba akhirat, pengikut-pengikut akhirat, dan jangan kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Fal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, adalah hari untuk beramal. Tidak ada perhitungan, tidak ada perhitungan amalan pada hari ini tatkala di dunia. Sementara besok nanti pada hari kiamat tatkala kita berjumpa dengan Allah, itulah hari hisab, itulah hari perhitungan amalan, dan tidak ada waktu untuk beramal tatkala itu. Maka lakukan muhasabah. Kemudian tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita lakukan. Hendaknya kita jadikan tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini prinsip orang yang beriman. Hari esok harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Jangan sama aja atau bahkan lebih parah. Jangan. Tapi hari ke depan harus lebih baik, harus lebih bagus daripada hari sebelumnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, manusia yang terbaik, kata Nabi SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya, kemudian baik amalannya. Panjang umurnya, baik amalannya. Dan sejelek-jelek manusia, wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Yang dipanjangkan umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Ini sejelek-jelek manusia. Makanya kita itu kan, ya, tidak masalah kita berdoa minta panjang umur, Pak. Ya Allah, panjangkan umur saya. Tapi jangan berhenti sampai di situ aja. Jangan hanya minta panjang umur aja, tapi minta, ya Allah, panjangkan umur saya di atas ketaatan. Karena panjang umur belum tentu baik. Ada manusia yang buruk, semakin bertambah umurnya semakin bertambah dosanya. Nah kita minta panjang umur tetapi di atas ketaatan, di atas kebaikan, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hendaknya kita merenungi bahwa sesungguhnya seberapa besar pun yang kita lakukan, amalan yang kita upayakan, pasti ada kekurangannya, pasti ada minusnya, pasti ada keteledoran kita. Karena manusia bukan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Manusia dinamakan manusia karena memang sifat pelupanya, mudah lupa dia. Summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia karena sifat pelupanya. Hari ini diingatkan, besok lupa lagi itu. Nah itulah manusia. Makanya terus diingatkan dan harus terus diingatkan supaya manusia itu ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebaik-baik apapun yang dia lakukan dari amal ketaatan, pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya, dan pasti dia jatuh dalam perbuatan dosa. Maka dosa-dosa yang dahulu pernah kita kerjakan, kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kalaulah banyak di tahun-tahun ini kita melakukan perkara-perkara yang mungkar, banyak lembaran-lembaran catatan kita isi dengan kegelapan, maka kita tutup sudah itu. Kemudian kita buka lembaran-lembaran baru di tahun yang akan datang, kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah, hendaknya dia punya target-target yang mesti dia capai di dalam agama ini, sehingga semakin berlalu hari, semakin berlanjut tahun, dia semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 jam sudah kita berbicara. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan, bisa menjadi peringatan bagi diri kami dan bagi jamaah semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana mengumpulkan kita di malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.